Bab 134. Upeti tak terbayar. Ki Naga Merah. Kita menuju ke Palapa, ucap Elang. Blas. Ki Arghas. Ki Naga Merah seketika melesat keluar dari cincin naga asmara seraya memekik nyaring. Eyang, Prasti. Elang berangkat. Set, Taf. Ucap Elang seraya melesat naik ke punggung Ki Naga Merah. Berangkatlah Elang. Restuku bersamamu, ucap Eyang Wilapasara tersenyum tenang. Mas Yoga, cepatlah kembali, ucap Prasti serak. Wars. Ki Arghas. Ki Naga Merah melesat cepat ke angkasa menembus awan, menuju ke arah telatah Palapa. Asteris. Sementara di pendopo agung Istana Kalpataru, Sang Maharaja Mahendra tampak duduk di singgasananya dengan dikelilingi oleh para raja wilayah dan jajaran pejabat tinggi istana, sementara di depannya nampak duduk para pendekar utama dan beberapa poro sepuh pendekar. Nampak Kiranu Wulung, Ki Sardu Jagat, Begawan Sempani dan yang tak terduga-duga Ki Naga Bumi juga hadir di barisan poro sepuh para pendekar. Sementara mewakili poro sepuh pendekar dari pihak kerajaan, hadir Ki Jagatnata, Begawan Ekapaksi Ayahanda Sang Maharaja dan Ki Tirtonadi. Sesungguhnya aku mengadakan pertemuan mendadak di sini, adalah karena suatu hal yang hendak kutanyakan pada kalian semua. Setelah mendengar seruan Elang di alun-alun tadi, aku terus berpikir tentang satu hal dalam kata-katanya. Mungkin poro sepuh ada yang bisa menjelaskan hal yang menjadi ganjalan di pikiranku. Apakah ada suatu ilmu yang mampu merubah diri kita sehingga menyerupai orang lainnya? Ilmu apakah itu namanya? Silahkan poro sepuh dan para pendekar sekalian yang kebetulan mengerti hal ini, untuk menjelaskannya padaku, ucap Sang Maharaja Mahendra mengajukan pertanyaannya, pada sekalian yang hadir di pendopo istana itu. Sekalian para pendekar utama yang hadir hanya terdiam menunduk, mereka memang belum mengetahui perihal adanya aji, mali rupa, suatu ilmu yang memang hampir musnah dari dunia persilatan di kala itu. Lama suasana hening tanpa ada yang bisa menjawab pertanyaan Sang Maharaja itu. Namun berbeda halnya dengan poro sepuh pendekar, saat Sang Maharaja selesai melepaskan pertanyaannya. Nampak pandangan Eyang Jagatnata dan Kiranu Wulung langsung terarah pada sosok Begawan Sempani. Ya, dua tokoh sepuh yang berada seangkatan dengan Begawan Sempani itu mengetahui, jika Begawan Sempani memang memiliki aji, malih rupa. Paduka yang mulia, ilmu semacam itu memang sudah sangat jarang bisa dikuasai oleh pendekar di masa ini. Ilmu itu bernama aji, malih rupa, dengan ilmu itu seseorang bisa merubah dirinya menjadi siapa saja yang dikehendakinya. Pemilik ilmu ini hanya memiliki syarat pernah melihat atau bertemu dengan orang yang hendak diserupainya saja. Maka dengan mudah dia bisa menyerupai orang itu. Dan setahu hamba saat ini hanya ada dua orang yang menguasai aji, malih rupa, itu Paduka yang mulia, sahut Ki Jagatnata akhirnya, memberi penjelasan pada Sang Maharaja. Sekilas dia melirik ke arah Begawan Sempani, yang kebetulan saat itu juga sedang menatapnya. Siapakah dua orang pemilik ajian, malih rupa, yang masih tersisa itu Ki Jagatnata? Tanya Sang Maharaja. Maaf Paduka yang mulia, hamba Begawan Sempani dari Pertapaan Giripurwo adalah salah satu dari pemilik ajian, malih rupa, itu, sedangkan pemilik lainnya adalah Resi Mahapala dari Telatah Palapa. Begawan Sempani akhirnya menyahuti pertanyaan Sang Maharaja, yang sebenarnya ditujukan pada Ki Jagatnata itu. Ah, ternyata Resi Mahapala juga memiliki ilmu itu. Begawan Sempani, sungguh aku tidak mencurigaimu sebagai pelaku kejahatan itu. Sekarang tunjukkanlah cara kerja ilmu itu diterapkan di hadapanku, ucap Sang Maharaja tegas. Baik Paduka yang mulia, sebagai contoh hamba akan coba menyerupai Ki Jagatnata, ucap Begawan Sempani. Dia pun mulai memejamkan kedua matanya, dengan kedua telapak tangan bertangkup di depan dada dalam posisi bersila. Hening sejenak, lalu, syah, gumpalan asap tebal tiba-tiba muncul menyelubungi sosok Begawan Sempani. Beberapa saat kemudian gumpalan asap itu pun menguap lenyap, dan... Hah! Ki Jagatnata ada dua, seru sekalian pendekar yang ada di ruangan itu, bahkan Sang Maharaja sendiri sampai terbengong tak percaya melihat penampakan Begawan Sempani yang kini telah berubah menjadi sosok Ki Jagatnata. Penyerupaan yang begitu mirip tanpa celah, bahkan hingga kepakaian yang dikenakan Ki Jagatnata pun bisa serupa tanpa perbedaan sedikitpun. Bagaimana Paduka yang mulia? Tanya Begawan Sempani. Ah, bahkan suara pun bisa kau samarkan persis seperti Ki Jagatnata. Demi Hyang Widi yang agung.
Sungguh berbahaya. Ini sungguh ajian yang berbahaya. Seru terkejut Sang Maharaja. Hatinya seketika menjadi cair terhadap Elang Prayoga. Jagat Dewa Batara, sepertinya aku sudah berbuat kesalahan menuduh Elang serendah itu. Batin Raja Dewangga Kusumawardhana dari wilayah Galuga. Kini hatinya mulai diliputi rasa sesal. Mas Elang, maafkan aku telah salah menuduhmu, batin Putri Arum Sokawati, yang duduk di sisi Raja Dewangga. Mungkinkah yang waktu itu tinggal di pondokku adalah salah satu dari murid Resi Mahapala itu? Bedebah, akan kucari orang itu sampai ke ujung langit sekalipun. Batin Nyi Kedasi yang juga ikut dalam pertemuan di pendopo istana itu. Dan hampir semua yang berada di pendopo itu kini merasakan hal yang sama, rasa penyesalan karena terburu emosi menuduh Elang Prayoga berbuat serendah yang mereka kira. Baiklah Begawan Sempani, cukup. Seru Sang Maharaja Mahendra Wijaya. Agak lama suasana pendopo kini menjadi hening, masing-masing berusaha memenangkan diri dan berpikir jernih. Semuanya, pihak yang paling mungkin melakukan kekejian di telatah Kalpataru adalah jelas dari telatah Palapa. Dan karena Resi Mahapala sedang berada di luar dimensi ini, maka pelakunya kemungkinan besar adalah salah satu dari muridnya. Karena sudah 2 panglima petaka yang tewas maka tersisa 3 lagi panglima murid dari Resi Mahapala yang mungkin melakukan kekejian ini. Seru Sang Maharaja dengan wajah mengeras. Dia kini merasa sangat murka pada Resi Mahapala. Maharaja Mahendra menganggap Resi Mahapala lah yang harus bertanggung jawab, atas semua kejahatan yang dilakukan oleh murid-muridnya itu. *****. 2 hari kemudian, sebuah bangunan agak luas namun sederhana, yang terletak di pinggiran wilayah Palapa nampak telah terkepung oleh pasukan kerajaan saat itu. Para prajurit kerajaan nampak telah siap membidik dengan panah-panah mereka yang terarah di setiap pintu keluar dan atap bangunan itu. Sementara di dalam bangunan itu, nampak seorang senopati telah masuk ke dalam bangunan yang pintu gerbangnya telah didobrak oleh sang senopati. Ki Saptarengga, perguruan, belibis emasmu sudah 2 bulan ini tak membayar upeti dan kudengar juga ikut menentang kebijakan kerajaan. Aku Senopati Pamungkas Kerajaan Pranala telah diutus oleh Maharaja Kumbadewa, untuk menutup perguruanmu ini. Selain itu juga, seluruh murid-murid perguruan ini wajib ikut serta menjadi prajurit perang telatah Palapa. Jika kau menolak, maka kau dan perguruanmu beserta murid-muridmu harus dibasmi. Kau dengar itu Saptarengga, seru keras Senopati Pamungkas Kerajaan Palapa, Pranala. Senopati, aku Saptarengga bukanlah orang yang gentar dengan segala ancaman. Sudah kukatakan sejak bulan lalu, kami tak memiliki uang upeti sebesar yang diminta pihak kerajaan. Itu adalah pemerasan terhadap perguruan kami. Kami hanya akan membayar semampu kami. Tapi jika pihak kerajaan berkeras tanpa keringanan, maka kami menolak membayar upeti yang mencekik leher itu. Ki Saptarengga balas berseru pada Senopati Pranala. Sementara semua murid perguruan, Belibis Emas telah berdiri di belakang Ki Saptarengga guru besar perguruan Belibis Emas itu. Mereka tampak telah siaga dan siap tempur dengan senjata seadanya di tangan mereka semua. Bab 135. Like Father Like Son. Keparat kau Saptarengga, Set, Senopati Pranala berseru lantang, seraya melesat keluar dari bangunan perguruan Belibis Emas itu. Pemanah, serang. Senopati Pranala berseru keras memerintahkan pasukan panah melepaskan anak panahnya. Seketika hujan ratusan anak panah melesat ke arah bangunan perguruan, Belibis Emas. Set, staff, set. Nampak bangunan perguruan mulai diatancapi oleh anak panah yang dilepaskan oleh prajurit kerajaan. Semuanya masuk ke dalam bangunan. Seru Ki Saptarengga pada seluruh murid perguruannya. Semua murid-muridku, ini adalah bukti betapa pihak kerajaan sangat semena-mena terhadap rakyat dan juga para pendekar. Persiapkan diri kalian, untuk bertempur hingga tetes darah terakhir mempertahankan perguruan kita ini. Kalian siap, seru lantang Ki Saptarengga di hadapan semua murid perguruannya. Siap, kami tak takut mati menghadapi penindasan ini guru. Seru sekalian murid-murid perguruan, Belibis Emas. Staff, Brur, staff. Berisih, staff, Brursh. Sementara para prajurit pemanah mulai melesatkan panah api mereka, untuk membakar bangunan perguruan Belibis Emas, yang memang sebagian besar memakai bahan papan dan jerami yang mudah terbakar. Api pun mulai mengepul membakar bangunan perguruan.
Asap mulai membumbung tinggi ke udara di atas bangunan perguruan itu. Siapkan pisau lempar kalian semua. Kita berpencar di sekeliling bangunan lalu melesat keluar bersama, sambil melemparkan pisau ke arah pemanah berdebah itu. Seru sang guru memberi arahan. Siap. Seluruh murid perguruan segera menyiapkan pisau lempar mereka, yang memang merupakan senjata rahasia andalan perguruan, belibis emas itu. Sementara seorang pemuda nampak sedang membakar daging ayam hutan hasil buruannya, di pinggir hutan yang terletak tak jauh dari perguruan, belibis emas itu. Pakaiannya terkesan sederhana dengan model rompi batik dan lengan terbuka. Dia baru saja hendak meraih sunduk kayu lancip bagaikan tusuk sate yang besar, yang berisi daging ayam bakar yang sudah matang mengepulkan aroma merangsang. Saat, "Hah, apa itu?" serunya kaget. Dilihatnya asap membumbung di angkasa seperti sedang terjadi kebakaran. Slap, cepat sekali sosoknya lenyap ke arah lokasi asap itu berasal. Taf, hanya beberapa saat saja, pemuda itu telah sampai di lokasi kebakaran itu. Dilihatnya sebuah perguruan silat tengah terbakar dan dikepung oleh pasukan kerajaan. Seketika wajah pemuda itu mengeras marah dan benci. Pasti ini tindak kewenang-wenangan pihak kerajaan lagi terhadap perguruan silat yang menentang kebijakan kerajaan. Seru batinnya. Hahaha, mampus kau Ki Saptarengga, perguruanmu kini telah rata dengan tanah. Prajurit terus hujani bangunan itu dengan apanah api. Seru Senopati Pranala. Ki Saptarengga, bukankah dia yang ikut dalam pertemuan pendekar di lereng Wanalaga itu? Gumam batin si pemuda, maka kini hilang sudah keraguan di hatinya, untuk ikut masuk dalam pertempuran itu. Dia pun melihat situasi pertempuran itu lebih dulu, sebelum bergerak membantu. Hioh, maju semuanya. Set, 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 set. Tiba-tiba sosok Ki Saptarengga melesat keluar dari kepungan api, seraya berteriak lantang bersama para murid-murid perguruan, belibis emas. Mereka semua melesat keluar, seraya membidik para prajurit di sekitar mereka dengan pisau-pisau lempar mereka. Klef. Klef, klef, kreh, klef, klef. Nampak puluhan prajurit pemanah roboh, terkena lemparan pisau Ki Saptarengga dan murid-murid perguruannya. Jelep, jeleh, jelep, jelep. Beberapa murid perguruan juga menjadi korban hunjaman anak panah yang melesat dari barisan pemanah. Arghas. Jeritan memilukan para prajurit dan murid perguruan yang terkena pisau lempar dan anak panah terdengar bersahutan. Korban mulai berjatuhan di kedua belah pihak. Namun tentu saja para prajurit kerajaan berada pada posisi yang lebih menguntungkan. Karena di samping jumlah mereka yang lebih banyak, mereka juga telah lebih dulu mengatur posisi mereka hingga mengepung secara berlapis. Pemanah barisan terdepan selesai melepaskan anak panahnya, ganti pemanah di barisan belakangnya memanah. Begitu seterusnya hingga 4 lapis barisan pasukan pemanah. Sungguh benar-benar rapat pengepungan pada perguruan, belibis emas itu. Nampak perlahan tapi pasti murid-murid perguruan belibis emas mulai banyak berjatuhan menjadi korban anak panah pasukan kerajaan Palapa. Haiya hahaha. Warshas. Pemuda yang sejak tadi memperhatikan jalannya pertempuran mulai melancarkan serangannya. Sebuah pukulan jarak jauh dengan power cukup dahsyat, menghempas deras ke arah barisan paling belakang prajurit pengepung. Badai angin panas pukulan segera menghantam segaris dengan jajaran para prajurit kerajaan yang berbaris memanjang hingga belasan meter. Bruas GKK. Arhax. Seketika jajaran para prajurit yang berada di lapis keempat barisan porak-poranda, mereka terhempas, terpental, berguling dan tercerai-berai saling tubruk atau menabrak batang-batang pohon keras di sekitar mereka. Teriakan kesakitan dan kengerian para prajurit itu terdengar di sana-sini. Begitu juga lapisan baris ketiga dan kedua pasukan pengepung kerajaan, mereka semua dibuat hancur berantakan dan porak-poranda tak beraturan dengan kondisi terluka parah, akibat pukulan jarak jauh yang dilepaskan pemuda itu hanya dengan sekali pukul pada tiap-tiap lapisan barisan pasukan. Sungguh luar biasa, power pemuda itu, bahkan pada wajahnya tak nampak sekali keringat atau tanda kelelahan, setelah dia melepaskan pukulan jarak jauhnya dengan power cukup luar biasa tersebut. Hal yang menandakan dia belum mengerahkan seluruh power dalam dirinya. Sementara merasa mendapat bantuan besar dari satu sosok pemuda, Ki Saptarengga menatap tajam dari tempatnya bertarung saat itu. Dia tengah dikeroyok oleh beberapa prajurit yang memegang golok dan tameng. Ki Saptarengga melesat kian kemari menghindari serangan pengeroyoknya itu. Hah!
Pendekar lembah pancawarna, akhirnya kau datang Mas Sandi Lanang. Seru Ki Saptarengga gembira, dia akhirnya berhasil mengingat siapa pemuda kalem yang ikut dalam pertemuan di lereng Wanalaga itu. Moral dan semangat para murid perguruan, belibis emas bagai menyala kembali, begitu mendengar hadirnya pendekar lembah pancawarna murid dari tokoh sepuh Eyang Sepikul itu. Gerakan dan semangat yang menyala itu sontak melemahkan pertahanan para prajurit kerajaan, yang kini harus bertempur dalam jarak pendek dengan murid-murid perguruan belibis emas itu. Iya, mental para prajurit kerajaan langsung down saat melihat betapa 3 lapis pasukan pengepung di belakang mereka telah dilumpuhkan oleh seorang pemuda yang tak mereka kenal. Keparat kau pemuda usil, siapa kau? Set, Taf, sentak Senopati Pranala yang juga tengah dikeroyok oleh para murid belibis emas. Puluhan pisau lempar melesat ke arahnya bagai tanpa henti. Dia memaki Sandi Lanang, seraya melesat bersalto keluar dari kepungan dan mendarat ringan di bumi. Untuk apa mengenalku? Aku baik-baik saja tanpa mengenalmu. Sahut cuek Sandi Lanang. Sungguh dalam hatinya dia muak sekali dengan model-model anjing penjilat kerajaan macam Senopati Pranala itu. Bedebah. Awas kalian. Pasukan mundur. Slap. Senopati Pranala langsung melesat kabur sendirian, setelah menyerukan pasukannya untuk mundur. Sungguh contoh pemimpin, bajingan, yang tak bertanggung jawab atas pasukan di bawahnya. Bisa dikatakan Senopati Pranala adalah seorang pimpinan pecundang di mata para ksatria. Semua prajurit kerajaan langsung lari tunggang langgang memalukan menjauh dari lokasi bekas pertempuran mereka. Terlihat sekali tiada rasa kebersamaan, sedikitpun dalam kesatuan pasukan itu. Karena rekan-rekan yang masih segar segera berlari, meninggalkan begitu saja rekan-rekan sepasukan mereka yang terluka parah ataupun ringan. Sungguh pasukan egois. Like father like son, mungkin itu adalah pepatah yang cocok untuk pemimpin dan pasukannya itu. Sesosok tubuh melesat dengan sangat cepat dari kejauhan. Lalu, bab 136. Dengki Sang Guru. Taf, sepertinya aku datang terlambat, ucap seseorang yang baru tiba di tempat itu. Di atas kepalanya dia mengenakan sebuah caping yang aneh namun nampak sedap dipandang. Iya, dialah Elang yang juga melihat kepulan asap membumbung dari kejauhan di lokasi itu. Siapa kau anak muda? Tanya Ki Saptarengga yang tak mengenali Elang karena mengenakan capingnya saat itu. Saya cuma kebetulan orang lewat dan melihat asap membumbung tinggi ke langit Ki, sahut Elang tersenyum di balik capingnya. Dia masih mengenali Ki Saptarengga, sebagai salah satu dari sepuh yang hadir dalam pertemuan di lereng Wanalaga dulu. Namun beda halnya dengan Sandi Lanang, dia merasa tak asing dengan suara dan perawakan Elang. Matanya awas menatap pada wajah Elang di bawah capingnya. Kau, Mas Prayoga. Seru Sandi Lanang terkejut saat teringat pada Elang. Daya ingat pemuda ini memang cukup tajam. Ah, benarkah dia Mas Prayoga? Seru terkejut Ki Saptarengga, seraya menatap tajam pada Elang. Merasa tak ada gunanya lagi menyamar terhadap mereka Elang akhirnya angkat capingnya. Iya, saya Prayoga. Ki Saptarengga, Sandi, sahut Elang seraya tersenyum pada mereka. Sayang sekali aku tak bisa menjamu kalian Mas Prayoga, Mas Sandi. Bangunan perguruan silatku baru saja terbakar habis oleh pasukan kerajaan, beruntung ada Mas Sandi membantuku hingga pasukan kerajaan bisa kami usir mundur, ucap Ki Saptarengga menyesal. Jangan bicara begitu Ki Saptarengga. Mana boleh Ki Saptarengga yang sedang kena musibah menjamu kami, yang ada kamilah yang harus membantu Ki Sapta, sahut Elang tersenyum. Sebaiknya kita segera urus korban dari pertempuran ini Ki Sapta, ujar Elang, yang dibenarkan oleh Sandi dengan menganggukkan kepalanya. Akhirnya mereka semua menguburkan korban yang jatuh dalam pertempuran itu, dan membantu murid-murid perguruan yang terluka. Ada 16 murid perguruan yang tewas dalam pertempuran itu, sungguh sebuah kehilangan besar dan menyedihkan bagi perguruan belibis emas. Entahlah setelah ini kami hendak tinggal di mana Mas Prayoga, mungkin hutan adalah tempat yang cocok untuk membangun dan membuka kembali perguruan kami. Agar pihak kerajaan tak mengetahui keberadaan perguruan kami, ujar Ki Saptarengga, dengan nada geram dan prihatin. Bahkan lumbung makanan perguruan kami juga terbakar habis tanpa sisa. Rumahku berada di dusun kecil dekat sini itu Mas Prayoga, Mas Sandi, ucap Ki Saptarengga, seraya menunjuk ke arah sebuah dusun yang memang tak jauh dari situ. Benar-benar menyusahkan rakyat pihak kerajaan Palapa itu.
Seru Sandi ikut marah. Ki Saptarengga, kebetulan saya ada membawa uang berlebih, saya ingin sekedar menyumbang buat pembangunan kembali perguruan silat Ki Saptarengga dan membeli bahan makanan untuk murid-murid perguruan. Mohon diterima ya Ki, ucap Elang, seraya asal saja meraup segenggam uang emas dari kantung uangnya. Dia teringat Nyi Naga Biru memasukkan sekantung penuh uang emas dengan diam-diam ke buntalan pakaiannya, sebelum mereka pergi kembali ke telatak Kalpataru dari dimensi kerajaan Selaksanaga. Tampak Ki Saptarengga ragu untuk menerima uluran tangannya. Elang segera menarik tangan Ki Saptarengga dengan tangan kirinya, dan meletakkan genggaman uang di tangannya ke dalam genggaman Ki Saptarengga. Ini banyak sekali Mas Prayoga. Seru kaget Ki Saptarengga dengan suara gemetar, seperti halnya tangannya yang gemetar memegang uang emas dari Elang. Matanya terbelalak melihat puluhan keping emas kini berada dalam genggamannya. Pakailah uang itu Ki Saptarengga. Saya kebetulan sedang ada rejeki, ucap Elang tersenyum. Terima kasih Mas Prayoga. Slap, Elang langsung melesat lenyap dari hadapan Ki Saptarengga yang masih terbengong di tempatnya. Slap, Sandi Lanang seketika ikut berkelebat menyusul Elang. Hah, mereka memang benar-benar pendekar sejati, bisik batin Ki Saptarengga. Jujur saja dengan pemberian Elang itu, bahkan dia bisa membangun kembali 2 bangunan perguruan yang lebih bagus dari bangunan sebelumnya. Itu pun masih lebih, walaupun dia sudah membeli bahan makanan setelahnya. Mas Prayoga tunggulah sejenak, seru Sandi yang mengejar di belakang Elang. Elang pun menghentikan lesatan sosoknya dan menunggu Sandi mendekatinya. Kita tinggalkan dulu 2 pendekar yang kelihatannya sedang berbincang ini, sekarang mari kita lihat apa yang sedang terjadi di Istana Palapa. ******. Hari itu, kembali istana dalam kerajaan Palapa menggelar pertemuan cukup penting. Karena kini telah hadir guru besar kerajaan Resi Mahapala di dalam ruang dalam istana tersebut. Sang Resi tiba di kerajaan Palapa tepat sebelum Surapati hendak kembali ke Pulau Neraka, hingga akhirnya Surapati mengurungkan niatnya kembali ke Pulau Neraka untuk sementara waktu. Surapati tetap berlaku hormat pada guru pertamanya itu, kendati secara level kemampuan dia kini sudah berada di atas level gurunya itu. Namun Sang Resi lebih memilih berbicara dengan Sang Maharaja Kumbadewa secara pribadi terlebih dulu, di ruangan khusus Sang Maharaja. Tempat di mana Sang Resi selalu memberikan masukan-masukan serta sugestinya pada Sang Maharaja. Wajar Sang Resi melakukan hal itu, karena dia tak ingin pengaruhnya hilang pada diri Sang Maharaja. Selama 1 hari lebih Resi Mahapala berada dalam kamar khusus Sang Maharaja itu, dan akhirnya pembicaraan pribadi mereka selesai. Surapati diperintahkan Sang Resi, untuk menunggu pembicaraan Sang Resi dengan Maharaja selesai. Dan Sang Maharaja langsung menggelar pertemuannya saat ini. Nampak jajaran pejabat tinggi kerajaan serta semua penasehat raja ikut serta dalam pertemuan kali ini. Salam semuanya, berdasarkan hasil pembicaraanku dengan Paduka Raja. Dan mengingat gugurnya 4 muridku dalam tugasnya mengemban kejayaan telatah Palapa. Maka aku dan Sang Maharaja sepakat, untuk menunda dulu serangan ke telatak Kalpataru dan juga pemberian bantuan senjata pada pasukan yang dibuat muridku yang ceroboh Surapati. Ucap Resi Mahapala, seraya menatap tajam pada Surapati. Sesungguhnya dia merasa cemburu dengan muridnya sendiri itu, yang cepat sekali mendapat kepercayaan dari Sang Maharaja tanpa melalui persetujuan dirinya terlebih dulu. Sang Resi sangat cemas pengaruh dirinya akan luntur di hadapan Sang Maharaja, kendati yang diikuti sarannya oleh Sang Maharaja adalah saran dari muridnya sendiri. Demikianlah sesungguhnya status Resi Mahapala dalam istana bahkan terkesan melebihi kekuasaan Maharaja Kumbadewa sendiri. Demikian arogan dan seperti ingin menguasai seluruh kebijakan yang dikeluarkan oleh Sang Maharaja. Surapati langsung melengak kaget, saat namanya disebut sebagai murid yang ceroboh oleh Sang Guru di hadapan semua sekalian yang hadir dalam pertemuan itu. Sehormat-hormatnya dia terhadap Sang Guru, tentu saja ada hal yang tak boleh diinjak, begitu saja oleh gurunya itu, dan itu adalah kehormatan dan martabat dirinya, yang terasa diinjak dan ditendang jauh oleh Sang Guru di hadapan Maharaja dan seluruh pejabat tinggi kerajaan yang hadir. Karenanya hati Surapati meradang seketika. Guru, semua pembicaraan yang murid lakukan bersama Paduka yang mulia kemarin, sepertinya sudah melalui pertimbangan yang murid rasa cukup matang. Bagaimana dengan seketika keputusan bisa berubah secepat ini?
Bukankah guru juga ingin melihat telatah Palapa segera menguasai telatah Kalpataru? Tanya Surapati, seraya menahan gelegak amarah dalam dadanya. Babu, sudah menjadi murid terpintarkah kau sekarang Surapati? Tanda seru. Di mana kau saat saudara-saudaramu meregang nyawa dalam pertempuran? Kenapa kau tak membalaskan dendammu atas saudara-saudaramu? Kenapa kau bisa hidup sendiri di saat semua saudaramu tewas di medan laga? Apakah kau murid pengecut yang melarikan diri dari medan pertempuran? Bukan main cacian Sang Resi pada Surapati, yang notabene adalah muridnya sendiri ini. Hancur lebur Surapati dipermalukan di hadapan semua yang hadir di ruangan itu. Surapati pun langsung merasa, bahwa sang guru tak mau kedekatannya dengan Maharaja Kumbadewa disaingi oleh siapapun. Termasuk dirinya. Namun caranya tentu saja tak bisa diterima oleh Surapati. Surapati langsung mengangkat wajahnya, menatap tajam ke arah Sang Resi Mahapala. Kenapa Surapati? Kau menantangku? Bersambung.